Di Brebes, ternyata tersembunyi sebuah komunitas adat Sunda yang memiliki gaya hidup dan tradisi yang sangat mirip dengan masyarakat Baduy di Banten. Mereka mempertahankan kearifan lokal dengan menjalankan aturan adat yang ketat, menjaga alam sekitar, serta menerapkan pola hidup sederhana tanpa banyak campur tangan teknologi modern. Kesamaan ini menarik untuk dikaji, karena menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Sunda yang masih hidup di berbagai daerah. Tidak hanya soal tata cara hidup, adat Sunda di Brebes ini juga mempertahankan tradisi leluhur seperti penggunaan bahasa Sunda secara kental, ritual adat yang sakral, serta kerajinan tangan khas yang diwariskan turun-temurun. Melalui video ini, kita akan menyelami kehidupan mereka, memahami filosofinya, dan melihat bagaimana mereka mampu menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Jangan sampai ketinggalan untuk mengenal bagian luar biasa dari warisan budaya Indonesia ini. Mendengar daerah Brebes, Jawa Tengah, yang terlintas di benak masyarakat ialah telur asin, bawang merah, dan bahasa ngapak. Namun di balik itu, Brebes menyimpan etnisitas yang beragam. Keberagaman tersebut diantaranya dari sisi bahasa, karena di Brebes ada setidaknya 4 kecamatan Salem, Bantar Kaung, Banjarharjo, dan Ketanggungan, dan sejumlah perbatasan wilayah yang masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Termasuk di Dukuh Jalawastu, Desa Ciseureeuh, Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Kecamatan Ketanggungan sendiri didominasi bahasa Jawa. Namun, ada beberapa desa di wilayah perbatasan yang masyarakatnya berbahasa Sunda, di antara Desa Ciseureeuh dan Ciheuleut. Daerah Tatar Sundanya Brebes lebih banyak di daerah kaki Gunung Kumbang dan Sagara. Penduduk asli Kecamatan Salem semua berbahasa dan budaya Sunda, kecuali mereka yang pendatang dari daerah Bumiayu dan Jawa lainnya. Di Dukuh atau Kampung Jalawastu bahkan menyimpan banyak nilai dan tradisi leluhur yang hingga sekarang masih kuat dipertahankan oleh masyarakatnya. Di antara yang masih dipertahankan ialah tradisi ngasa sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala hasil bumi. Kampung berpenduduk sekitar 300 jiwa ini juga menyimpan bukti sejarah, di antaranya berupa sejumlah artefak megalitikum. Budayawan dan sejarawan Brebes, Wijanarto mengungkapkan, Jalawastu yang saat sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda, WBTB, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Oktober 2024 berawal dari nama sebuah upacara atau ritual bernama Calawastu. Nama tersebut, kata Wijanarto, terdapat dalam manuskrip kuno yang ditulis oleh jurnal, Prisma, yang diterbitkan lembaga penelitiannya pemerintah kolonial Belanda. Sebelum menjadi nama sebuah dukuh di Desa Ciseureeuh, upacara Calawastu dilakukan oleh masyarakat Salem, sebuah distrik di kaki Gunung Sagara kini Kecamatan Salem. Kemudian upacara tersebut juga diikuti oleh masyarakat di kaki Gunung Kumbang, yaitu kampung yang saat ini bernama Jalawastu. Termasuk doa-doanya yang seperti ada di dalam manuskrip sampai sekarang dibacakan ketika diadakan tradisi ngasa. Doanya dalam bahasa Sunda, ujar Wijanarto seorang pecinta sejarah lokal Brebes. Pria yang juga dikenal sebagai sejarawan Pantura ini tidak memungkiri bahwa eksistensi Jalawastu terletak pada tradisi ngasa yang ia sebut sebagai sedekah gunung. Meskipun menurutnya, tradisi-tradisi lain juga masih lestari di Jalawastu, di antara upacara Tundan, yaitu tradisi doa bersama untuk menghadapi musim tanam. Upacara ngasa ditujukan kepada Dewi Pohaci, semacam Dewi Sri kalau dalam keyakinan masyarakat Jawa agar diberikan kelancaran dan panen yang melimpah. Dalam teks manuskrip yang dijelaskan Wijanarto, orang-orang di Jalawastu menyebut dirinya sebagai masyarakat Baduy. Sehingga sejumlah peneliti juga menyebutkan masyarakat Jalawastu sebagai Badunya Jawa Tengah. Selain karena masyarakat kampung adat ini memiliki tradisi dan kearifan lokal unik dibanding masyarakat di sekitarnya, tentu saja karena Jalawastu merupakan kampung berbahasa Sunda. Bahkan ada yang menyebut bahwa Jalawastu sebagai kampung masyarakat Sunda wiwitan di Jawa Tengah. Mereka sangat kuat dalam menjaga hutan adat tempat mereka tinggal. Tradisi ngasa masyarakat Jalawastu. Winajarto menjelaskan bahwa masuknya agama Islam di masyarakat Jalawastu tidak menghilangkan tradisi-tradisi leluhur yang selama ini eksis. Menurutnya, akulturasi terjadi pada doa-doa yang dilantunkan saat upacara ngasa. Upacara ngasa diadakan setiap tahun pada Selasa Kliwon Mangsa Kasanga. Kalau dalam penanggalan Masehi diadakan sekitar bulan Maret atau April. Mangsa Anggoro Kasih ini ditetapkan menurut perhitungan para karuhun atau kokolot di Jalawastu. Upacara ngasa sudah diadakan sejak pemerintahan Bupati Brebes ke-9 yakni Raden Arya Candranegara memerintah tahun 1880 sampai 1885.
Upacara ngasa sebagai wujud syukur kepada Batara Windu Sakti Buwana yang dianggap sebagai pencipta alam. Batara Sakti Windu Buwana memiliki ajudan bernama Burian Panutus yang konon tidak makan nasi dan lauk pauk yang bernyawa. Sehingga pada upacara adat ngasa hanya disediakan nasi jagung dengan umbi-umbian dan dedaunan yang direbus. Setelah Islam masuk, doa-doa dalam Islam ditambahkan dengan tidak ketinggalan menyebut Hyang Panutus sebagai pembawa ajaran Batara Windu Sakti Buwana ketika upacara tradisi ngasa, jelas ujar Wijanarto. Tradisi ngasa digambarkan Wijanarto sebagai hari rayanya masyarakat Jalawastu. Puncak ramaiannya ialah ketika malam hari seperti hari raya Idul Fitri. Memang, selain tradisi ngasa, Idul Fitri merupakan momen yang ramai diperingati juga di masyarakat Jalawastu. Pada malam hari saat tradisi ngasa, rumah-rumah di kampung Jalawastu terbuka lebar bagi siapa saja yang mampir. Lebarannya orang Jalawastu selain Idul Fitri, yaitu tradisi ngasa. Ramainya sampai malam. Bahkan ketika ada orang yang lewat depan rumah, kenal atau tidak kenal dipersilakan masuk untuk menikmati jamuan makan dan minum, ujar Wijanarto. Dia juga menyebut bahwa tradisi ngasa sebagai bentuk solidaritas sosial yang kemudian menjadi rujuk sosial di masyarakat Jalawastu. Ketika tradisi ngasa tiba, masyarakat Jalawastu yang bekerja di kota-kota besar akan pulang berapapun besar biaya yang harus mereka keluarkan. Agama masyarakat adat Jalawastu. Sementara itu, tokoh adat masyarakat Jalawastu, Ki Dastam, menegaskan bahwa masyarakat di Jalawastu merupakan orang-orang pada umumnya di muka bumi yang berusaha taat terhadap Sang Pencipta Alam. Setelah Islam masuk, menurutnya, masyarakat Jalawastu juga menyesuaikan diri. Apalagi zaman sudah modern sehingga masyarakat Jalawastu juga terbuka untuk belajar ilmu-ilmu umum di sekolah-sekolah. Ki Dastam mengatakan, doa-doa yang dilantunkan dalam setiap upacara adat, terutama tradisi ngasa, merupakan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah berharap kemakmuran untuk masyarakat banyak. Tidak hanya masyarakat Jalawastu, tetapi juga kemakmuran seluruh masyarakat di Indonesia, kata Ki Dastam. Ki Dastam yang merupakan salah satu tokoh babat alas di Jalawastu menegaskan bahwa keyakinan yang saat ini dianut oleh masyarakatnya ialah syariat Islam. Selain belajar ilmu umum di sekolah, anak-anak Jalawastu juga ngaji sore hari di madrasah diniyah. Selain itu, jamaah majelis ibu-ibu di Jalawastu juga sering mengadakan yasinan di hari Senin dan Jumat. Gandasari dan Gandawangi di masyarakat Jalawastu. Gandasari dan Gandawangi merupakan dua tokoh Jalawastu menurut cerita para leluhur sebagai pemacu, pemicu, dan pembeda. Menurut Ki Dastam, dua tokoh ini merupakan simbol Jalawastu saat ini untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Jadi ketika Wali Songo menyiarkan Islam di Pulau Jawa, syiar tersebut juga sampai di Jalawastu. Di sini ada dua golongan yang menerima dan menolak Islam. Kelompok yang menerima Islam dipimpin oleh Gandawangi, sedangkan yang menolak dipimpin oleh Gandasari. Sampai-sampai, dari perbedaan tersebut hampir saja memunculkan perang terbuka di Jalawastu yang mulanya hanya saling sindir. Namun, potensi keributan antara kelompok Gandawangi dan Gandasari ini bisa ditekan karena Gandasari memilih bertapa atau melakukan ritual untuk meminta petunjuk boleh atau tidak menerima agama Islam. Hasil dari proses ritual tersebut, akhirnya kelompok Gandasari berikrar menerima Islam. Tetapi ada beberapa orang dari kelompok Gandasari yang belum bisa menerima Islam sehingga mereka ini disuruh pindah ke wilayah Kulon, Barat, yang saat ini dikenal sebagai Baduy di Banten, kata Ki Dastam. Meskipun sudah menjalankan syariat Islam, Ki Dastam tidak memungkiri bahwa masyarakat di Jalawastu masih melekat ajaran-ajaran Sunda wiwitan. Secara umum, menurut dia, ajaran Sunda wiwitan tidak terlepas dari animisme dan dinamisme. Di antaranya ialah masih percaya benda-benda dan tempat-tempat yang memiliki karomah dan kekuatan gaib. Ada juga yang masih melaksanakan mantra-mantra, jampi-jampi, dan syariat atau tirakat menurut keyakinan masing-masing, terang Ki Dastam. Kepercayaan Sunda Jalawastu. Kaliwon mengatakan orang Sunda yang ada di Brebes bisa disebut Sunda yang tertunda dari Kerajaan Galuh, penganut Sunda wiwitan dari Jawa Barat. Pengaruh Sunda wiwitan itu dibawa oleh prajurit Galuh yang menempati wilayah Brebes setelah Perang Bubat. Prajurit itu berhenti, pasrah mau mati atau tidak karena kelelahan berjalan. Akhirnya mengisi titik-titik di sekitar Gunung Sagara. Ketika itu prajurit Galuh lari terbirit-birit akhirnya berpencar dan mengisi beberapa kecamatan, perkampungan, dan khususnya di lingkungan Gunung Sagara atau Gunung Kumbang yang sekarang sering diadakan ritual ngasa. Kaliwon berujar, adat budaya Sunda di Jalawastu Brebes memiliki keterkaitan dengan adat Sunda Baduy.
Dari cerita yang berkembang, Kaliwon mengisahkan, dahulu ada leluhur Jalawastu bernama Ki Gandawangi yang pergi ke Baduy bersama anak istrinya. Dalam cerita itu disebut bahwa di Baduy Baru ada sepasang kakek dan nenek yang mendiami wilayah itu. Nenek itu tengah menunggui arca domas yang sekarang dikeramatkan masyarakat Baduy. Sejak itu Ki Gandawangi mendiami perkampungan itu, bergabung dengan kakek nenek tersebut. Mengenai keyakinan agama warga Jalawastu, Kaliwon menjelaskan, menurut sejarahnya dulu menganut Sunda Wiwitan. Ajaran Islam baru masuk dibawa oleh Ki Walangsungsang atau Ki Cakrabuana. Orang yang dikenal dengan sebutan Ku Sangkan Urip ini disebut berpengaruh di kalangan masyarakat saat itu. Pantangan masyarakat adat Jalawastu. Masyarakat di Jalawastu juga memiliki sejumlah pantangan, pamali, yang perlu dihindari seperti membangun rumah dengan semen, keramik, genteng, atau tanah liat yang dibakar. Masyarakat Jalawastu juga memiliki pantangan tidak boleh menggelar pementasan wayang, memelihara angsa, domba, atau kerbau, serta menanam bawang merah dan kacang tanah. Menurut Ki Dastam, pantangan-pantangan tersebut tidak ada kaitannya dengan syariat Islam yang mereka jalani selama ini. Melainkan hanya sebatas kepatuhan terhadap leluhur. Hukuman ketika melanggar pantangan tersebut juga tidak ada, hanya sekadar mendapat sorotan tajam dari masyarakat lainnya. Jadi daripada ribet menghadapi omongan masyarakat, lebih baik tidak melakukan. Atau ketika ingin membangun rumah dengan semen dan genteng, mereka harus pindah ke kampung sebelah yaitu Garogol, bukan di Jalawastu, kata Ki Dastam. Sejumlah pantangan seperti pagelaran wayang tidak boleh dilakukan di Jalawasatu. Menurut dia, lebih kepada karena biasanya pagelaran ini menceritakan keburukan orang dalam wujud peran di wayang sehingga hal itu tidak dibolehkan dalam masyarakat Jalawastu. Namun, hiburan di Jalawastu, kata Ki Dastam, tetap diperbolehkan, seperti tradisi perang centong, reok khas Jalawastu, kliningan, dogdog, dan lainnya yang tak mengandung pantangan. Seni dan budaya tetap menjadi hiburan bagi masyarakat Jalawastu asalkan tidak menggunakan alat musik gong. Karena menurut Ki Dastam, suara gong yang getarannya keras bisa membuat tanah dataran tinggi di Jalawastu bisa longsor. Ki Dastam dan para kokolot di Jalawastu saat ini terus berupaya menjaga kelestarian kampung adat yang terdiri dari 110 kartu keluarga dan 106 rumah adat ini dengan tetap mematuhi nilai-nilai leluhur. Di antaranya tidak melanggar pantangan-pantangan yang sudah digariskan leluhur. Pantangan atau larangan yang diyakini hingga saat ini adalah pamali membangun rumah menggunakan semen, keramik, dan genteng ataupun batu bata yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Inilah tradisi di kampung Jalawastu yang hingga saat ini masih dijaga. Masyarakat desa Jalawastu meyakini jika melanggar aturan ini maka akan tertimpa musibah. Sehingga mereka sangat menghindari membangun rumah dengan bahan bangunan tersebut. Bahan yang boleh digunakan untuk membangun rumah menurut kepercayaan mereka seperti kayu, besi, plastik, dan batu alam. Hingga saat ini masyarakat masih mempertahankan rumah tradisional beralaskan tanah atau kayu, berdinding papan kayu, dan beratapkan seng. Larangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam tradisi desa Jalawastu antara lain menggelar pementasan wayang, memelihara angsa, domba, kerbau, dan tidak diperbolehkan menanam bawang. Pementasan wayang tidak diperbolehkan karena dianggap memainkan peran manusia. Sedangkan memelihara hewan tertentu dan menanam bawang dilarang. Karena dianggap dapat mengotori lingkungan. Kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini menjadikannya masuk sebagai warisan budaya tak benda, WBTB, kategori ritus adat dari Kemdikbud Nasional RI pada Oktober 2019 lalu. Masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Bahasa yang digunakan masyarakat Kampung Jalawastu adalah bahasa Sunda. Penggunaannya bahasa tersebut memiliki kata-kata dan logat mirip masyarakat Baadu di Banten. Meskipun demikian, sekarang masyarakatnya sudah menggunakan bahasa yang ada kata serapan dari bahasa Jawa berbesan. Ini menjadi hal yang unik, karena pada umumnya masyarakat khususnya Jawa Tengah menggunakan dialek Jawa dan berasal dari etnis Jawa. Masyarakatnya memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan. Pengaruh keyakinan ajaran Sunda Wiwitan masih kuat di Kampung Jalawastu, walaupun sudah ada campuran dari budaya Islam. Hal ini menjadi bukti kearifan lokal, tradisi, dan budaya tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Adanya upacara adat ngasa. Masyarakat desa Jalawastu selalu mengadakan upacara adat ngasa setiap tahunnya di hari Selasa Kliwon pada Mangsa Kasanga.
Tradisi unik yang ada di Kampung Jalawastu ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Batara Windubuana yang dianggap sebagai pencipta alam oleh masyarakat desa Jalawastu. Konon katanya, Batara Windubuana memiliki rewang yang bernama Burian Panutus. Rewangnya tidak pernah makan makanan lauk yang bernyawa dan nasi. Sehingga ketika upacara adat ngasa makanan yang disajikan berupa nasi jagung dan umbi-umbian serta rebusan dedaunan. Upacara adat ngasa sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Brebes Raden Arya Chandra Negara. Tradisi Perang Centong. Tradisi unik yang ada di Kampung Jalawastu berikutnya adalah Perang Centong, merupakan tradisi perang yang senjatanya menggunakan piranti dapur seperti centong, sendok, dan lain sebagainya. Perang ini menggambarkan sebuah kisah di masa lalu antar saudara yang bernama Gendawangi dan Gendasari yang menjadi simbol keyakinan baru dan keyakinan lama. Tradisi ini menjadi bukti adanya akulturasi budaya Baduy dan budaya Islam. Singkat cerita, Gendasari kalah melawan Gendawangi dalam Perang Centong sehingga ia harus keluar dari desa dan membawa pengikutnya ke Jawa Barat dengan mempertahankan keyakinan lama. Sedangkan Gendawangi tetap berada di desa Jalawastu karena menang dalam peperangan sehingga ajaran Islam bisa berkembang namun tetap mempertahankan tradisi lama. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka wawasan tentang kekayaan budaya Sunda di Brebes yang unik dan penuh makna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang adat dan tradisi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.